nggak tahu, kita merasa itu hal itu. Barangkali Bang Aris tadi senyum-senyum aku tengok. Bukan. Kenapa ada pendapat begini, Bang? Kenapa ada pendapat-pendapat yang begitu bodoh, begitu stupid, begitu tolol, bisa diterima? Itu yang aku heran. Ya bisa aja dia tolol juga yang nerima. Kan yang lalu dia bilang nggak cerdas. Cerdas itu perlu. Itu diberitakan luas ya? Iya betul, aku baca itu. Bukan, aku menyaksikan sendiri itu. Ya, ini kan pernah dicontohkan barangkali di Millennium Plaza ya. Di atas itu, di roof atas itu kan ditanam orang tuh padi, ditanam orang tuh apa. Memang ukuran bangunannya itu ya lebih kurang 25 meter kali 40-an lah kan begitu. Roof di atas itu. Ya kemudian mereka buat tanam dengan tanah yang sebesar setinggi setengah meteran. Ya kan begitu, kemudian ditanam padi, ada beberapa ya cukup seukuran dengan apa itulah kan gitu. Ternyata bahwasanya penampungan air hujan itu tidak seluruhnya jatuh ke bawah ke tanah langsung, tapi kan itu tertampung dulu di atas. Itu yang barangkali konsepnya yang mungkin yang dikatakan oleh calon tadi itu. Jadi kalau sekiranya banyak gedung-gedung sekarang kan hampir boleh dikatakan di Kota Medan ini ya banyak developer membangun bangunan-bangunan yang bertingkat ya kan begitu, yang di atasnya kosong. Kalaulah itu dimanfaatkan semuanya menggunakan tanaman, apakah itu tanaman pot ataukah tanaman seperti yang dibuat seperti apa yang di Millennium Plaza itu, ya ini kan juga barangkali curah hujan itu bisa diminimalisir gitu, tidak langsung sepenuhnya. Itu barangkali yang menurut penjelasan mereka. Berapa persen, Bang? Berapa persen yang bisa diminimais? Orang pertanian yang paling paham. Artinya untuk ukuran 1 meter tanah kali sekian itu berapa dia bisa menyerap air kan begitu. Itu yang barangkali hitungan yang sekarang kita problem ya, aku potong ya, problem menampung air di dak itu banyak risiko Bang, karena dak itu apalagi sekarang itu ngerembes, bocor jadi ya, rumah jadi rusak berat. Jadi maka sekarang banyak rumah Abang lihat atapnya runcing supaya airnya cepat lalu sampai ke bawah. Coba tanya sekarang musim hujan terutama di Jakarta, orang semua ngeluh masalah bocor, rumahnya bocor, ada yang rembes dan lain sebagainya. Itu juga ide bagus sih, ide kontradiktif namanya itu. jadi idenya ide stupid itu, dan orang menerimanya luar biasa. Kecuali ya kalau di Medan semuanya kok gedung-gedung. Ini kan berapa banyak lah gedung, bisa dihitung jari. Tak sampai 50 gedung pun kerasa. Berapa lagi dia tampung? Jadi nggak efektif. Jadi aduh, aku nggak mikir. Pikiran orang bagaimana ya? Ya, kita mikir karena masih ada isi dalamnya. Kita mikir dalam ini ada isinya. Kalau nggak ada, mana bisa mikir? Oh, nggak ada isinya ya? Kan gini. Buktinya gini, itu orang Medan, kalau naik kereta itu nggak pernah pakai helm. Kenapa nggak pakai helm? Karena kalau dia terjatuh, nggak ada yang keluar. Lutut yang penting. Lutut yang penting. Nggak ada yang keluar, makanya nggak perlu pakai helm. Karena otaknya di lutut gitu. Stupid betul. Itu lutut dijaganya. Otaknya di lutut gitu. Lutut perlu dikasih helm. Itu masih mendingan. Kalau otak di lutut, kepala itu masih bisa dekatkan ke lutut. Tapi kalau otak di pantat, macam mana mendekatkan kepala ke pantat? itu menandakan orang itu gampang satu kawan-kawan. Mau tahu orang itu otaknya di mana? Coba kalau dia lagi berpikir, dia tepuknya apa? Kalau dia tepuk begini, berarti masih nempel dia apa? Tapi kalau udah nempuk di lutut, itu udah pindah itu otak ke situ ke bawah. Kalau dia tepuk pantatnya, pindah ke pantat. Kalau mikir duit dia ke pantat dia taruhnya. Gitu ya. Karena ada dompetnya kan, teringat dompetnya. Dan itu kasihan aku gini. Ada lagi calon yang mengatakan supaya mengatasi banjir itu dibendung. Teori mana itu? Jadi kemarin aku ditanyai, itu ada mengatakan dibendung. Aku bilang itu salah. Teori di mana ada mengatakan kalau daerah utara itu banjir itu dibendung. Itu kan banjir rob namanya. Banjir rob itu penyebabnya apa? Dan itu mulainya kapan? Gitu kan? Oh, dibendung berapa banyak, berapa mampu dia membendung? Belanda lah kalau mau dibendung gitu. Bisa dibendung Belanda. Jadi dia membuat tembok Cina itu di Belawan sana itu, Kota Medan supaya nggak banjir Medan. Jadi kan
ya apa namanya ya, awak mikir mau mukul pun, kau mukul kepalanya pun bingung awak. Antara situ otaknya atau tidak. Ini tadi kan. Tapi aku serius mau bertanya. Apa betul kedua calon ini, keempat dah, dua pasang ini, apakah sedemikian bodoh gitu? Enggak kan? Karena orang-orang pintar juga. Atau gini, atau udah panik, gugup, mungkin. Apa yang penyebabnya mereka begitu? Kalau program itu gini, kalau program itu kan semua datangnya itu kan bukan dari otaknya sendiri, pastilah ada tim-timnya. Jadi yang hari ini mau buat apakah itu misalnya visi misi kan nggak mungkin juga dia yang buat semuanya, mungkin ada beberapa idenya. Dia kan memanage, dia kan bukan pekerja teknis. Yang ini dipersoalkan hari ini, yang kayak si Jaya bilang, yang membisi itu orang-orang pilihan atau orang-orang yang udah ada ikatan mahar tadi ini, yang kita bahayanya kan gitu, udah dipegang ekor. Ini menurut Bawaslu ya, menurut Ketua Bawaslu Medan. Nah, kelemahan itu disiarkan, kami pun nyiarkan tuh news.com. Kelemahan kedua paslon ini, kata dia, adalah di tim ses. Itu betul, tim sesnya itu tidak qualified dan tidak intelek sehingga selalu melakukan kesalahan-kesalahan. Itu kata dia. Ya, betul. Itulah Ahmad Jipan sama pembusuk itu. Namanya payung bangun, payung harap. Ya. Ya, masalahnya gini. Ada orang datang dari Jakarta untuk mendukung salah satu paslon. Dia bilang kita akan menjadikan Medan kota nomor 5 dunia. Nah, di Indonesia aja nomor 26 dari 27. Di Indonesia nomor 26 dari 27. Di dunia nomor 5. Nomor 5 itu maksudnya paling parah di dunia atau apa? Kan gitu pertanyaan awal lagi. Dan itu diucapkan, diterima, kan kasihan. Makanya itu bukan pembisik. Itu pembusuk datang kemari, merusak, aku bilang. Banyak itu yang begitu-begitu. Aku tahu tim sukses itu, misalkan si ini. Kalau begini cakapnya, ini pasti sini, idenya dari sini. Kalau ini pasti dari sini. Kenapa? Dia niatnya itu sebetulnya bukan mengangkat kawan ini, tapi memberikan sesuatu supaya kawan itu terlihat tolol di muka orang ramai. Itu kan kasihan. Pembusukan namanya. Makanya bukan pembisik, udah pembusuk. Ini paling berbahaya. Jadi kampanye kita saat ini paling parah. Betul itu kata Bawaslu itu. Kualitasnya tidak. Makanya kan aku bilang dari awal dulu, itu harus cerdas dan jujur. Cerdas ini yang tidak dimiliki sekarang. Jadi sebenarnya beda sekarang dengan zaman dulu. Kalau sekarang ini kan teknologi begitu canggih. Apa yang ada di Jakarta, apa ada di Medan, orang Jakarta dengan waktu yang kan bisa dia tahu. Jadi kalau mengenai track record orang-orang itu nggak perlu disembunyikan. Orang udah monitor siapa ini tim suksesnya si Anu. Betul nggak? Nah bedanya zaman dulu, cerita nih dikit. Kalau dulu orang pindah Jakarta, gelap tuh Medan, ada apa? Jadi ada kisah kawanku, dia pacaran, mau kawin nih, tinggal di Jakarta, cewek ini Medan. Dia berkirim surat lah, tiap hari dia kirim surat. Untuk biasornya itu nempel perangko pakai air ludah supaya mantap, ya kan? Kau tahu apa yang terjadi? Bulan kemudian kawanku dapat undangan, dia kawin untuk tukang pos cewek itu. Orang tiap hari ketemu surat tukang pos, ya kan? Nah itulah kalau sekarang kan gampang. Apa hari ini kita bicarakan, kita tahu Bang Khalif yang apa, langsung kalau perlu di videoin. Nah, ya, nggak perlu bersembunyi di balik sehelai lalang. Nah, semua udah terbuka. Nah itu kata-katanya. Jadi dulu kan kalau orang bilang kalau jarum jatuh di Jakarta, Indonesia geger. Tapi sekarang tidak. Di Medan pun jatuh, di Bali pun jatuh, se-Indonesia juga geger. Begitu gampangnya arus komunikasi ini. Jadi tidak ada lagi, hampir tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Kita lihatlah satu film dokumenter, Bang. Ada film dokumenter namanya Sosial Dilema. Itulah dilema sosial kita. Urusan orang, urusan kita. Urusan kecil, urusan kita. Jadi semua jadi urusan kita. Nggak bisa kita hidup sendiri. Kali kan kalau kasus Medan ini kan, karena lihat figurnya juga ini yang tampil. Kalau kemarin tidak sampai itu meriah kok, ya kan? Tapi ini kan karena ada figur yang barangkali yang sedikit yang membuat suasana itu jadi lain kan begitu. Dengan masuknya Bobby, ini kan pengaruh akan berbeda ini kan begitu apanya. Tapi kalau Bobby itu tidak punya backing yang mertua lah langsung lah mertua yang itu impossible, tak ada meriahnya ini begini.
ya kan? Biasa-biasa. Barangkali mungkin Ari masih ingat dulu waktu pertandingan Zulmi Adin lawan Ramadan. Sama ya Indonesia, tenang-tenang biasa aja. Ya kan begitu. Tapi ini karena Bobby, ini jadi pengaruhnya dari lain. Coba lihatlah barangkali duit pilkada daerah lain. Kalau tidak karena Gibran di Solo sana, ini juga bukan suatu yang peristiwa yang meriah gitu kan. Itu yang saya lihat tuh barangkali mungkin. Jadi agak ilmiah sedikit, tapi nggak apa-apa. Aku juga melihat dari sisi aku ya. Tapi ini kawan-kawan jadi menarik juga. Begini, ada yang dikatakan, kenapa Bobby itu jadi meriah di Medan? Yang dia sorot sekarang ya. Karena dia menantu dari presiden. Nah, ini aku lihat, ini sikap manusia ini yang salah. Kalau aku bilang, kalau ketuanya presiden, so what? Apa kita mesti kasih privilege bagi dia? Bagi aku, Bobby is Bobby. Dia tentu tidak mau juga tampil menunjukkan saya menantu presiden atau saya anak dari direktur PTP 4. Enggak begitu, dia pasti maunya Bobby is Bobby lah, tampil dengan dirimu, jangan tampil dengan embel-embel di belakangmu. Orang yang begini itu tidak kuat sebetulnya kalau dari belakangnya. Nah sekarang ada lagi, dia tampil dengan para pembisik dan pembusuk di belakang yang nggak jelas. Aku mau dia menjadi pribadi yang kuat, tokoh yang tampil sendiri, itu yang bisa pegang dudukan yang bagus. Aku kuatkan lagi statementnya Ishari ya. Jadi memang untuk si Bobby ini bisa jadi beban, jadi bisa plus minus ini ya, bisa jadi bisa kontraproduktif atau produktif. Artinya begini, sebenarnya membawa nama keluarga di belakang itu nggak salah. Malah kalau di agama Islam juga kalau ada orang itu bibit, bobot, bebet semua itu anak siapa jelas gitu kan. Nah persoalannya adalah hari ini bukan itu. Karena aku kenal baik lah sama bapaknya, aku bilang Mas Letri, ya, betul. SMA kuliah sama tahu lah. Sudah itu yang satu lagi pun aku kenal baik. Tapi bukan itu. Kalau seandainya ada masalah-masalah nasional, kasihan si Bobby. Apa hubungannya sekarang dia ketangkap lah di Jakarta? Kaitannya ke bapaknya, ke mertuanya, ke dia. Seolah ini satu kop gitu loh. Walaupun ada orang-orangnya di dalam itu. Nah ini problem bagi dia. Tapi kalau di atas mulus-mulus saja, dia mungkin juga ikut mulus. Jadi aku bilang tidak semua juga positif, tergantung bagaimana nih memainkan peranannya sebagai menantu presiden. Kalau terlalu vulgar, terlalu arogan, ini menjadi kontraproduktif karena dianggap orang sok kali kalau mentang-mentang kau menantu presiden. Tapi tidak begitu juga, Dros. Ya kalau kita lihat ya pribadi Bobby-nya sendiri barangkali tidak. Jadi seperti kata Jaya tadi, pembusuk-pembusuk yang memberikan privilege yang terlalu berlebih-lebihan kepada dia. Gitu. Betul tuh Bang Ali. Ada di Medan ini sekarang, di Facebook itu, ada 3 orang itu yang asik begitu aja menyampaikan. Lama-lama kita jadi bosan juga kan. Isinya tuh mau, ya isi Ahmad Jipan lah. Ahmad Jipan aja itu aja. Mau pokoknya itu yang paling paten. Lama-lama ya hebat kali kok rupanya. Kan kasihan jadi negatif jadinya. Itu ya aku yang Nah, itu dia. Jadi gini, jadi mungkin aku bisa kasih catatan sedikit. Mungkin bukan Bobby-nya. Ya, dia mungkin menyadari betul posisi dia. Aku yakin juga Jokowi pasti akan mati-mati ke menantunya. Jangan begini, jangan gini, ojo ini, ojo gumunan, ojo kagetan, ojo segala macam. Tetapi para pembisik-pembisik ini yang merasa sudah dekat dengan, wah ini menantu presiden. Aku jadi hebat. Dia hebat, dia gak pantang tak hebat. Ini kan banyak tengku hebat. Nah, jadi dia yang merusak citra Bobby ini. Dia yang merusak citra wali kota yang banyak orang-orang merusak. Rencana mau ambil muka jilat pantat tadi Ahmad Jipan kata si Jaya, tapi jadi bumerang balik menghantam dia sendiri. Jadi bisa itu yang dibilang Idrus, bisa dia balik ke itu kontraproduktif jadinya. Ini gini juga nih. Sebetulnya betul yang dibilang Jaya, ada pembisik dan busuk. Tapi misalnya kalau yang dibisikkan, yang dibusukkan itu intelektual dan pemikirannya bagus, dia bisa tolak itu. Nah, ini juga gambaran bahwa itu yang gue bilang tadi. Yang dibisikkan itu langsung masuk ya karena dia nggak punya apa-apa, nggak punya pengetahuan untuk misalnya tentang banjir, tidak punya pengetahuan tentang bendungan, tidak punya pengetahuan tentang dan sebagainya. Jadi begitu masuk ini, oh iya, mantap, paten tuh. Bangsa begini. Paten. Musti itu tuh atas ya, paten kali Bapak.
Ah, Telaten. mantap tadi kan nikmat si tepung, sikit tapi kuat. Ya. Jadi aku ingat yang kata si Jaya tadi waktu dia bilang ada orang mau membendung laut. Ini luar biasa men. Dari zaman dulu aku dengar, dari kecil udah dengar. Jadi biasanya itu ada calon-calon yang duduk di kedai kopi, di TikTok, di mana bisa kita lihat tuh minyaknya, rambutnya pakai Erasmus, ya, pakai tanco, sepatu putih, Liber. dan kemudian sepatu putih. Itu apapun bisa dijualnya. Proyeknya apa? Masalah proyeknya apa? Ngecat langit, ngeringkan lautan. Hah? Apa yang tak bisa dijualnya di Republik ini? Masjid itu bisa dijualnya. Jadi itu ada profesi yang begitu. Agen dunia. Agen dunia gitu loh. Itu rupanya masih ada sampai sekarang ya. Agen dunia itu. Ada. Sekarang lebih canggih pakai HP. Pakai HP agen dunianya. Pakai video call. Tapi kayak si Asma dibilang benar. Jadi sebenarnya yang mendengar itu harus ada filter. Jadi jangan semua juga masuk. Nah, mungkin ini waktu terlalu singkat untuk paslon ini belajar tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang bakal terjadi. Jadi semua masuk dulu. Apapun cerita masuk. Jadi menilai kan masyarakat. Akhirnya apa itu tadi? Tolong kan memanggu keputusan terakhir kan ya paslon ini. Nah, ini ada satu hal yang paling pasti itu yang diucapkan oleh salah satu calon. Aku tahu siapa calonnya, bukan calonnya berpikir nih, pasti pembusuknya. Tajir, Medan Tajir, Medan tanpa banjir, 2 tahun selesai. Kalau ditanya sama dia 2 tahun itu sejak mulai kapan? Ini kan mereka ini 3,5 tahun cuman kan? Cuma 3,5 tahun kan? Bukan 5 tahun. 2,5 tahun itu kapan? Apakah sejak mulai dilantik? Sejak mulai kapan 2 tahun? Dan aku pasti jamin yang mengucapkan membisiknya pun nggak tahu. Kalau membisiknya pun nggak tahu tapi disampaikan kepada calon, si calon yang mengumumkan, itu artinya asli bukan pembisik. Itulah pembusuk nomor 1 yang harus dibuang. Nah, itulah di Ahmad Jipan itu. Ini pacar nih Pak, ini begini. Ini pacar nih bos, ini pacar nih ketua. Nah, ujung-ujungnya kan narik juga. Nah, pantang tak paten kan? Tak paten. Ya. Dengan waktu yang sekian sampai tanggal 9 itu ada waktu diperbaiki itu enggak? Enggak ada kan? Enggak lah, kapan mau perbaiki? Tapi kan lagi? Yang penting kan janji ada. Nah, aku berani jamin dari yang dijanjikan asal datang kemari berjanji, semua berjanji. Aku berani jamin, hitung-hitungan 75% pasti dijanji itu palsu. Aku berani jamin. Catatlah nanti, dibuat listnya, janji semua. Setelah 3,5 tahun, aku berani jamin 75% janji itu tidak akan terpenuhi. Aku berani jamin ini. Hitung-hitunglah. Kalkulasinya begitu ya. Kan rekam jejak sekarang gampang. Oh, kan gampang. Digital. Jejak digital nggak bisa ditipu. Ya. Ada kawan aku yang menulis buku tentang big data itu. Dia bilang gini, kalau kita sudah punya smartphone, menggunakan smartphone, itu hidup kita udah telanjang muka orang lain. Nggak usah nipu lagi. Kemana kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita kirimkan, kemana kita berjalan, berapa uang kita keluarkan, di mana saja kita makan, di mana saja rumah selingkuhan, itu semua sudah tahu, terbuka. Nggak usah nipu lagi lah. Jadi menggunakan, makanya bos-bos besar itu, dia tidak menggunakan HP yang canggih, dia nggak menggunakan HP cerdas. Kita menggunakan HP cerdas, otaknya tak cerdas. Nah, kalau bos-bos yang itu, HP-nya HP ajudan. Nah, gitu. Tapi betul tuh ya. Aku jawab gini. Jadi sekarang kan anakku ya, kami dalam rumah, dia selalu bilang aku, Papa kemarin tidur jam 2 ya? Enggak, lihat tuh, handphone masih hidup. Papa baru tidur jam 4 ya? Ngapain Pak? Jagalah kesehatan. Dari mana dia aku tahu aku tidur jam 2, jam 4? Kan jadi ini benar. Iya. Oke. Jadi ginilah ya. Waktu ini. Jadi Bang Alis agak pendiam habis bertambah umur setahun ini. Coba tutup. Bukan begadang tadi malam. Bang begadang. Bang Abang tutup dengan satu kesimpulan, Bang. Ya.
Baik kawan-kawan ya, barangkali hari ini kita cukup menarik ya untuk membahas tadi tentang bagaimana di Kota Medan ini ya, persiapan untuk menjelang tanggal 9 Desember. Banyak hal yang sudah barangkali kita bicarakan, kita koyok-koyokkan, kita omong-omongkan ya, tentang baik rencana daripada para calon-calon ini yang merupakan janji-janjinya yang mungkin sangat sulit untuk dipenuhi karena menurut kawan kita Jaya tadi itu ya 75% impossible adalah merupakan suatu yang realita kan begitu ya. Bahkan itu mungkin janji-janji kosong saja untuk memberikan semangat kepada pendukung-pendukungnya kan begitu ya. Tapi apapun juga semuanya harapan kita apa yang kita sampaikan ini sedikit banyak walaupun sebaris dua baris daripada omongan kita ini mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh para pejabat-pejabatnya nantinya yang untuk bisa merealisasikan keinginan daripada masyarakat Kota Medan itu sendiri. Saya kan pendiam, kebetulan mungkin lagi capeknya dalam perjalanan, jadi sedang tidak kapan konsep atau apa-apa tuh. Tapi kerinduan saya terhadap Madi, kerinduan terhadap Idrus, terhadap Hari dan Ajaya, ini membuat semangat saya itu akan timbul lagi kan begitu itu. Ini acara spontan kan, kapan aja gitu kan. Jadi enaknya kita ini barangkali ya Bung Dros ya, di jalanan pun kita, ya itulah orang yang menggunakan alat-alat yang smart ini tadi kan, kita pandai memanfaatkannya karena kita punya otak kita di kepala tetap masih. Kayak aku nih di taman ya kan, di pekarangan rumah, tinggal colok aja, kita bisa bicara ya kan. Jadi ini si Idrus punya ini, atau di mana kita di mana kan begitu. Idrus punya taman ini kan namanya Kelempot ya. Kebun dalam pot. itu bisa menangkal banjir juga, enggak tahu. Nah, kalau banjir malah dibawa banjirin paralonnya kalau ada banjir. Jadi mereka udah bilang gini, walaupun otak aku nggak ada, walaupun aku nggak cerdas, tapi HP aku kan mahal. Cerdasnya cerdas nih katanya, itu. HP cerdas. Oke. Kita sudah itu. Ya, oke. Sebelum orang lari, kita yang lari dulu. Oke. Baik. Sampai jumpa lagi ya minggu depan ya. Oke. Ya. Thank you ya. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam warahmatullah. Oke, thank you.